Sahabat, ini sudah malam, dari tadi siang kita menunggu dan menunggu. Ini akan kita bertamu, siapakah yang punya? Ini siapa tahu malam hari ini yang punya joglo ini ada. Kabar konon ceritanya ini punya Pak Nur, tapi semoga Pak Nur ada di dalam sana. Semoga. Assalamualaikum. Kulon. Wah, permisi Mas. Permisi. Wah, kata santri ini. Sehat Pak De. Alhamdulillah Pak. Ini mau ngobrol-ngobrol nih Pak. Pak De. Ceritanya kemarin kita jalan-jalan. Nah kebenaran kok banyak anak-anak, banyak ngaji. Nah ini sangat unik sekali nih Pak. Ini padahal ini Sumatera. Sumatera kok ada rumah sebesar ini, joglo. Nah ini cerita bikin joglo itu bagaimana Pak? Kok ada ceritanya di sebuah kampung yang ada di Bengkulu ini, kok ada joglo yang sebesar ini? Wah ini perlu kita tahu ini Pak. Terima kasih Pak De kunjungannya ke tempat joglo kita ini. Jadi pada awalnya pembuatan daripada joglo ini ya tidak jauh, bahwasanya saya M. Nur Miftahudin, saya ini termasuk Puja Kusuma Pak De. Putra Jawa, Putra Jawa besar di Sumatera. Oh besar di Sumatera, Puja Kusuma ya. Jadi tetap filosofi daripada Jawa itu masih kita bawa ke Sumatera ini. Ya minimalnya dengan adanya kita membuat daripada rumah adat Jawa. Rumah joglo ini kan salah satu daripada rumah adat Jawa. Tapi ini tidak murni daripada rumah joglo yang kita bikin sama dengan Jawa. Karena kesan daripada rumah joglo itu kesannya angker Pak De. Maka joglo yang kita buat ini sudah modifikasi, sudah kita modernisasi Pak De. Sudah kita buat modern, konsepnya sudah konsep joglo modern. Yang bisa membedakan joglo modern sama joglo yang khas, yang masih khas Jawa asli itu Pak Nur? Kalau yang membedakan joglo asli kuno dengan joglo modern itu hanya di konsep satu adalah konsep pengatapan. Atap daripada joglo biasanya bablasan Pak De, bablasan sampai teras. Nah joglo kita ini sudah kita putus. Jadi setelah ini kita putus dengan resplang, kemudian teras ada resplang lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya kalau rumah joglo kebanyakan di Pulau Jawa menggunakan gebyok. Maka filosofi joglo ini kan ada rumah joglo, ada pendopo joglo Pak De. Kalau rumah joglo cenderung kita tutup ke semuanya, ya tutupannya itu menggunakan daripada papan. Kalau di Jawa biasanya gebyok, pakai gebyokan. Nah ini kita konsep daripada rumah joglo yang ada di Bengkulu ini, kita memakai konsep kaca keliling Pak De. Biar kesan angkernya hilang. Pandangannya lebih terang kalau pada saat kita berada di dalam joglo. Ya terima kasih ini atas keterangan joglo. Tapi yang akan saya tanyakan kembali nih Pak Nur, joglo biasanya joglo ini kan selalu dihuni, selalu ditempati oleh yang punya. Ini kabar ceritanya, makanya ini mau nyari kebenaran ini Pak Nur. Ini katanya Pak Nur pun nggak meninggali atau tempat tinggal di joglo ini. Dan apa alasan Pak Nur kok bikin rumah joglo semegah ini nih? Rumah joglo yang kita buat ini tidak besar Pak De. Kalau dibandingkan dengan joglo-joglo punyanya orang kaya di wilayah Jawa, ini sangat kecil sekali. Jadi tiang yang kita pakai ini tiang 30. Kebanyakan joglo-joglo yang mewah itu 40 sampai 60 cm. Ini 30 cm. 30 cm yang tiang-tiang ini ya Pak Nur ya, yang Soko Guru. Oh ya berarti Soko Guru. Itu utamanya Soko Guru. Jadi joglo yang ada di Bengkulu ini tepatnya di Desa Fajar Baru, Kecamatan Ketaun, Kabupaten Bengkulu Utara. Ini ukurannya 18 kali 23 Pak De. 18 kali 23. Terus kondisi ini kan filosofi daripada rumah joglo, karena rumah tinggal kita sudah punya, maka tempat ini bisa dipakai secara umum. Kalau mungkin ada acara-acara pengajian, acara-acara desa mau memakai daripada tempat ini, kita persilahkan.
Kalau pas ada acara mau rapat, tidak ada tempat yang longgar, maka tempat ini kita persilahkan untuk siapapun yang mau memakai. Bahkan sampai siang pun ditempati oleh anak-anak ngaji itu ya Pak Nur ya. Anak-anak saya tadi lihat ada beberapa ruangan di sebelah kanan, di depan ada 2 lokal, di sebelah kiri. Ini bagaimana ceritanya Pak Nur ini? Kata ustazahnya tadi itu ngomongnya, ini bukan pondok pesantren, melainkan ini rumah joglo yang ditempati untuk ngaji anak-anak. Ini konon ceritanya kayak mana Pak Nur? Dan sekarang ini masih banyak santri-santri yang ngalong atau kayak mana ini santri-santrinya ini? Alhamdulillah Pak De. Kalau untuk permasalahan daripada anak-anak ngaji, pada intinya sebenarnya anak-anak ngaji ini biasanya di masjid. Pada saat itu ada 30 santri. Kemudian karena longgarnya tempat ini, tatkala ngajinya dari ba'da maghrib sampai isya, maka kajian-kajian yang kita berikan, materi yang kita berikan kepada anak-anak santri masih sangat jauh kurangnya. Makanya mulai habis zuhur kita tempatkan di tempat ini awalnya 30 anak. Awalnya ya Pak? Ya, awalnya. Pada saat ini sudah mencapai angka 130 anak. Tapi ke depan ya tidak kita tempatkan di tempat ini Pak De. Nanti insya Allah kita buatkan tempat khusus untuk anak-anak ngaji di tempat ini. Insya Allah gitu Pak De. Terima kasih sekali. Berarti atas cerita-cerita yang selama ini tadi siang kita sambil menunggu Pak Nur, kita bercerita dengan ustazahnya, bercerita dengan ustadznya, bahwasanya memang Pak Nur mempunyai rencana selain joglo ini dipersiapkan untuk para santrinya, memang menyiapkan tempat, insya Allah minta doanya kepada para sahabat semuanya. Pak Nur akan bangun tempat untuk mendidik anak, paling tidak mencetak generasi-generasi bangsa yang lebih berakhlak. Nah, ini sekali lagi Pak Nur, ini yang perlu kita tanyakan supaya para sahabat tahu semua, bangun rumah semegah ini, satu nggak ditempati untuk tempat tinggal, yang kedua kalinya berapa banyak biayanya ini Pak Nur ini kok? Wah, sangat luar biasa sekali nih. Kayu dilihat, kayunya kayu jati semua ini Pak Nur. Kayu jati sebagian Pak De, sebagian kayu jati, sebagian kayu asli daerah sini. Namanya kayu bawangan Pak De. Kayu bawangan yang mirip dengan jati, tapi kualitasnya tetap masih bagus dengan jati. Kalau permasalahan biaya, kita nggak berani ngomong Pak De. Seni ya, ini seni jelas, masalahnya nih Pak. Ya kita niatnya kan bangun budaya, membangun daripada filosofi lama. Untuk saat ini kan kebanyakan daripada warga masyarakat, bahkan masyarakat Jawa sendiri, kebanyakan sudah meninggalkan rumah adat joglo ini, ganti rumah minimalis, rumah-rumah mewah yang macam-macam. Tapi yang masih nguri-uri budaya Jawa ini sedikit sekali Pak De. Jadi ini termasuk bentuk daripada kita nguri-uri budaya Jawa kalau istilahnya itu. Makanya filosofi Jawa masih ada di tempat ini melalui daripada rumah adat joglo ini. Sehingga tatkala regenerasi ke depan itu pengen melihat rumah joglo, ya tidak harus melihat melalui buku atau melalui YouTube saja, tapi secara langsung bisa melihat di tempat ini kalau tidak jauh dari tempat ini Pak De. Terima kasih ke Pak Nur. Ini alhamdulillah kita sudah berbincang-bincang banyak sekali, dari siang tadi sudah kita ketemu, dan malam ini pun alhamdulillah ketemu dengan Pak Nur. Bahwasanya yang jelas para sahabat semuanya, ini adalah rumah joglo terbesar di Sumatera, tepatnya di kota Bengkulu. Ini jauh sekali perjalanan dari kota Bengkulu ke sini, ini memerlukan waktu 4 jam naik roda 4 mobil, sehingga kita tidak bisa datang ke Pasar Baru ini. Ditemukan, yaitu benar kata beliau, ini adalah salah satu filosofi dan nguri-nguri itu membudayakan supaya tidak memelihara ya, supaya tidak punah. Kalau di hewan itu tidak punah, kalau di adat istiadat itu supaya anak cucu kita itu akan tahu joglo itu bagaimana, khas mana. Dan di Fajar Baru inilah setelah dibuka benar-benar rumah joglo yang tidak nyimpang dari adat Jawa sana. Terima kasih sekali Pak Nur, dan mudah-mudahan besok kita akan cari tahu lagi seberapa banyak. Saya akan gali bongkar. Nah, cuman jangan lupa dukung di channelnya Pak De Bolang,
subscribe, like, and comment. Jangan lupa itu, jangan lupa dan jangan lupa. Terima kasih para sahabat. Ini santri-santri yang ngalong habis latihan apa ini, Pak Ustadz? Hah? Robana, bukan samproh tapi ya? Oh, udah modern. Nah, ini yang diceritakan tadi sama beliau, ini yang kalau di khas Jawa ini masih pakai gebyok, tapi ini adalah sudah modern supaya tidak angker kata beliau Pak Nur, ini yaitu di dinding kaca. Tapi yang perlu sampean ketahui adalah angin-angin yang seninya sangat luar biasa, angin-angin atas dan angin-angin bawah. Ini adalah nggak taunya bukan hanya buat seni saja, ini adalah untuk membuang tatkala ada perkumpulan pertemuan, yaitu asap supaya tidak terjadi sesak pada pernapasan kita. Terima kasih sahabat semuanya, sedulur santri, permisi, persis datang. Assalamualaikum.